Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, ada yang mau sedikit ingin Bapak katakan dan Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Di masa PJJ ini, PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Kita para guru tidak bisa mengetahui keadaan sebenarnya bagaimana anak-anak Bapak belajar di rumah. Namun ada satu hal yang cukup memberi perhatian kepada Bapak, yaitu tentang tata cara komunikasi dari anak-anak Bapak dengan para guru, termasuk dengan Bapak sendiri. Nah, di sini Bapak melihat dan merasakan sendiri kalau pembelajaran jarak jauh ini sulit untuk membentuk akhlak dan pribadi anak-anak Bapak sekalian. Pada pembelajaran biasa bisa Bapak berikan dan Bapak berikan contoh atau Bapak ajarkan kepada anak Bapak langsung bagaimana cara tata berakhlak atau beradab. Nah, yang Bapak lihat di sini banyak dari anak-anak Bapak atau mungkin hampir keseluruhan ya, bisa dibilang seperti itu, yang mungkin bisa dikatakan bukan mempunyai akhlak yang buruk, tapi caranya itu yang kurang tepat. Seperti kalau anak Bapak mau bertanya kepada guru misalnya melalui WA langsung secara chat, itu ada tata cara keramanya. Misalnya kita sebagai contoh, ada yang seperti ini bilang kepada salah seorang guru, Bu, ini gitu, langsung aja dengan mengatakan apa tujuannya. Padahal kita sendiri berbicara kepada orang tua saja, kalau seandainya ada yang salah sedikit, atau bukan salah sih, ada yang menyinggung hati orang tua, kita pasti akan dimarahi kan. Nah, apalagi kepada seorang guru. Meskipun kita tidak dimarahi oleh guru, tapi akhlak kita terhadap guru, adab kita terhadap guru, etika terhadap guru itu harus diutamakan. Sebagai contoh, kalau kita ingin bertanya kepada seorang guru melalui chat, kita sampaikan salam dulu. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, atau selamat pagi Bapak Ibu, seperti itu. Lalu kita sampaikan tujuan kita sebut nama kita, Bu, ini saya, siapa nama kita. Nah, sebut nama itu. Jangan langsung seperti orang yang tidak mempunyai akhlak. Ingat anak-anak Pak sekalian, akhlak itu diajarkan oleh Rasulullah, adab diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan adab. Innama bu'itsu liutammima maqarimal akhlaq. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itulah yang menjadi perhatian bagi Bapak, sekedar pengantar sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak Bapak sekalian, dan terkhusus untuk orang tua murid, di sini kami para guru menghimbau agar sama-sama kita melihat dan membimbing dan mengawasi anak-anak kita. Kenapa? Karena ada sebuah kisah pada zaman dahulu itu ada seorang ulama, yang mana ulama itu mengajarkan beberapa anak. Jadi ada salah seorang dari orang tua itu, mereka itu protes. Setiap hari anak saya ini pergi mencari ilmu kepada suatu ulama itu, tapi kenapa tidak ada hasilnya gitu kan. Lalu setelah itu didatangilah ulama itu dan disuruh anaknya pulang. Nah, setelah sang anak sampai di rumah, ternyata seluruh yang diajarkan oleh ulama itu membekas di hati anak tersebut. Anak itu berperilaku lebih baik, berakhlak lebih santun dan semuanya. Nah, setelah itu orang tua itu sadar ternyata yang diajarkan oleh ulama itu adalah akhlak. Dan ketika dia ingin mengantarkan kembali, dia kembali kepada ulama membawa anak itu dan mengatakan, "Ya Syekh, aku ingin anak ini diajarkan olehmu kembali." Apa kata Syekh itu? "Wahai orang tua, bawalah anakmu ini kembali, sebab
akhlak yang sudah aku ajarkan selama ini telah engkau hancurkan dengan akhlakmu yang buruk terhadap ulama, terhadap guru. Nah, itulah sekedar pengantar. Jadi akhlak ini, adab ini memang terus kita tekankan. Kita harus tahu sesungguhnya akhlak adalah puncak dari semuanya. Tidak ada gunanya bagi orang-orang yang berilmu, tidak ada gunanya bagi orang-orang yang cerdas kalau perilaku mereka itu tidak mencerminkan perilaku orang-orang yang berilmu. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak harap kepada orang tua kita sama-sama mengawasi anak. Kita di sekolah sekarang juga sulit untuk memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak ini lebih berakhlak. Bahkan dengan masa PJJ ini lebih sulit lagi mendidik anak-anak dengan agar akhlak mereka itu menjadi akhlak yang lebih baik. Kita tidak harus melihat dan terpaku kepada masa lalu. Kalau kita seperti itu, jangan buat anak kita menjadi anak yang seperti kita dahulu. Kita harus tetap bertekad agar anak-anak kita semua bisa menjadi anak yang lebih baik daripada kita. Dan pesan Bapak kepada anak-anak semua, satu hal, tidak peduli bagaimana kamu akan menjadi orang yang hebat, tidak peduli bagaimana kamu akan menjadi orang yang cerdas, dan tidak peduli bagaimana kamu nanti akan menjadi orang yang sukses dan mempunyai banyak uang. Kalau satu kata kamu menyakiti perasaan orang tua kamu, satu kata kamu menitikkan air mata orang tua kamu, maka demi Allah, Allah dengan seluruh tentaranya akan menghancurkan kecerdasan kamu, akan menghancurkan kesuksesan kamu, lantaran kamu telah membuat durhaka kepada kedua orang tua kamu. Nah, baiklah, kita akan lanjut pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, itulah yang bisa Bapak sampaikan, dan marilah sama-sama kita dengarkan dan kita baca ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunna 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana
ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik Nana-Napa, sekarang kita akan mulai pembelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak Bapak setelah pembelajaran ini mampu membaca surat Al-Qari'ah dengan tartil, mampu menulis surat Al-Qari'ah dan mampu menunjukkan hafalan surat Al-Qari'ah dan artinya. Nah, sekarang dengarkan bacaan Al-Qari'ah yang benar. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Untuk tugasnya di Ayo Berarti ini, tulis surat Al-Qari'ah dan artinya ini di buku latihan, lalu fotokan, boleh dikirim ke aplikasi Sisau atau di WA. Lalu hafal dan buat video setoran surat Al-Qari'ah dengan artinya. Boleh satu ayat satu arti atau dibaca ayat surat Al-Qari'ah seluruhnya dulu, baru dibaca artinya. Terserah, mana yang mudah saja. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya memahami pelajaran, dan kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya, tetapi tetap dengan cara yang sopan kepada, boleh di WA ataupun di aplikasi Sisau. Nanti untuk catatan dan buku latihannya tidak perlu diantarkan ke sekolah, cukup difotokan saja. Ingat, anak-anak Bapak, setiap hari nanti anak-anak Bapak harus membiasakan untuk sholat duha dan sholat waktu 5 kali sehari semalam. Bapak mengajarkan kepada anak-anak Bapak, bahkan Allah mengajarkan kepada kita semua bersikap disiplin kepada diri kita itu dimulai dengan cara sholat 5 waktu sehari semalam. Insya Allah bagi orang-orang yang anak-anak Bapak yang rutin sholatnya, akan Allah mudahkan semuanya, baik itu dalam memahami pelajaran atau dalam hal apapun. Dan dimohon kepada orang tua, kepada ayah dan ibu dan anak-anak di rumah, ayah dan ibu agar mengawasi anak-anak kita dan terus membimbing mereka, sebab kita pembelajaran ini harus ada timbal balik, artinya harus ada kerjasama di antara orang tua dan guru. Kita sama-sama ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak yang baik serta anak-anak yang sukses nantinya. Demikianlah pada pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.